Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur afiliasi. Nah, jadi di sini tuh ada kepemilikan langsung dan kepemilikan tidak langsung. Jadi kepemilikan langsung itu dihasilkan dari investasi langsung dalam saham voting satu atau lebih perusahaan yang diinvestasikan. Nah, sedangkan kepemilikan tidak langsung itu investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau secara signifikan itu memengaruhi keputusan perusahaan yang diinvestasikan yang tidak dimiliki secara langsung melalui perusahaan yang diinvestasikan yang dimiliki secara langsung. Nah, di sini ada ilustrasi dua jenis struktur kepemilikan tidak langsung pada hubungan ayah, anak dan anak cucu, dan hubungan afiliasi penghubung. Nah, dalam diagram ini orang tua itu secara langsung memiliki 80% saham di anak perusahaan A dan memiliki 56% memiliki 56% saham itu didapat dari 80% dikali 70% di anak perusahaan B. Nah, pemegang saham non pengendalian itu memiliki 44% saham B lainnya. Sedangkan 30% yang dipegang langsung oleh pemegang saham non pengendalian saham B ditambah 14% yang dipegang oleh 20% pemegang saham non pengendalian saham A, itu di 20% dikali 70%. Nah, orang tua itu secara tidak langsung kan memegang 56% anak perusahaan B, sehingga konsolidasi anak perusahaan B itu jelas tepat. Namun bukan kepemilikan langsung dan tidak langsung, orang tua itu menentukan apakah suatu variasi itu harus dikonsolidasikan. Nah, pada tabel itu yang pertama itu ada kepemilikan langsung. Jadi anak perusahaan tunggal itu induk ke anak perusahaan A itu sebesar 80%, sedangkan beberapa anak perusahaan jadi induk ke perusahaan A itu 80%, terus perusahaan B 70%, dan perusahaan C itu 90%. Sedangkan kepemilikan tidak langsung itu anak cucu yang A itu ada anak cucu induk, jadi induk ke anak perusahaan A itu sebesar 80%, terus anak perusahaan A ke anak perusahaan B itu sebesar 70%. Nah, yang B itu ada penghubungkan sekutu, jadi induk ke anak perusahaan A itu sebesar 80%, perusahaan A, anak perusahaan A ke anak perusahaan B itu sebesar 40%, dan induk ke anak perusahaan B itu sebesar 20%. Nah, yang ketiga itu ada kepemilikan bersama. Jadi yang A itu ada perusahaan induk yang dimiliki bersama, jadi induk ke anak perusahaan A itu sebesar 80%, dan anak perusahaan A ke induk itu 10%. Nah, yang B ada menghubungkan sekutu yang dimiliki bersama, jadi induk ke anak perusahaan A 80%, terus induk ke anak perusahaan B itu 20%, anak perusahaan A ke anak perusahaan B itu 40%, dan anak perusahaan B ke anak perusahaan A itu 20%. Selanjutnya ada kepemilikan tidak langsung struktur ayah, anak, cucu. Nah, masalah utama yang dihadapi dalam situasi pengendalian tidak langsung itu adalah menentukan pendapatan dan ekuitas anak perusahaan berdasarkan ekuitas. Nah, setelah kita menyesuaikan pendapatan dan ekuitas anak perusahaan ke basis ekuitas, prosedur konsolidasi sama untuk situasi kepemilikan tidak langsung maupun langsung. Namun pada mekanisme proses konsolidasi itu mungkin rumit karena kan ada tambahan detail yang diperlukan untuk mengkonsolidasi operasi beberapa entitas begitu. Nah, di sini ada contohnya. Jadi diasumsikan aja bahwa Pop Corporate itu mengakuisisi 80% saham Sun Corporate pada tanggal 1 Januari 2016, dan bahwa Sun itu mengakuisisi 70% saham Toy Corporate pada tanggal 1 Januari 2017. Nah, baik investasi Pop di Sun maupun Sun di Toy itu dilakukan pada nilai wajar yang sama dengan nilai buku yang sama. Nah, jadi neraca percobaan untuk 3 perusahaan pada tanggal 1 Januari 2017
segera setelah Sun mengakuisisi 70% kepemilikan di Toy itu mungkin berikut ini. Jadi asetnya Pop itu 40.000, terus punya Sun itu 195, dan punya Toy itu 190. Terus investasi pada anak laki-lakinya 80%, karena kan itu di Pop, karena kan tadi yang investasi ke Sun itu kan Pop ya. Terus ada investasi di Toy itu sebesar 70%. Tadi kan yang investasi ke Toy itu adalah Sun, jadi di Sun yaitu 105. Nah, terus kita total punya Pop itu ada 600, punya Sun itu ada 300, dan punya Toy itu ada 190. Nah, selanjutnya di sini ada liabilitas. Nah, liabilitasnya itu punya Pop 100, Sun 50, dan Toy 40. Selanjutnya ada capital stock. Capital stock Pop itu 400, Sun 200, dan Toy itu sebesar 100. Nah, selanjutnya di sini ada RE atau retainer earning. Di sini punya Pop 100, punya Sun 50, dan punya Toy 50. Nah, di sini totalnya punya Pop 600, punya Sun 300, dan punya Toy 190. Jadi balance ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada pendapatan terpisah dari ketiga perusahaan, termasuk pendapatan investasi dan dividen untuk jumlah penduduk tahun 2017. Itu ada pendapatan terpisah, punya Pop itu sebesar 100, punya Sun 50, dan punya Toy 40. Sedangkan dividennya itu punya Pop 60, punya Sun 30, dan punya Toy itu adalah 20. Kemudian equity method of accounting for father, son, grandson affiliates. Pada bagian atas ini disajikan laba terpisah perusahaan, tidak termasuk pendapatan investasi dan dividen untuk tahun 2017. Untuk datanya itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kemudian pada tahun 2017, Son dan juga Pop ini harus mengakui pendapatan dividen dan juga bagian dari laba mereka. Untuk Son Book itu akan mencatat dividen dengan cara cash di debit sebesar 14.000 dan investment atau di kredit sebesar 14.000 dari 20.000 dikali dengan 70% persentase kepemilikan. Kemudian Son juga harus mencatat income dari Thai dengan cara mendebit investment in Thai 28.000 dan income from Thai sebesar 28.000 di kredit. 28.000 ini dari 40.000 pendapatan Thai dikalikan 70%. Kemudian untuk Pop Books ini harus melakukan pencatatan atas dividen dan juga pendapatan yang dimiliki oleh Son. Untuk jurnalnya itu cash 24.000 pada investment in Son 24.000 dari 30.000 dikali 80% persentase kepemilikan. Kemudian Pop juga harus mencatat laba dari Son untuk jurnalnya yaitu investment in Son 62.400 pada income from Son 62.400. Nah, 62.400 ini berasal dari 78.000 dikali 80%. Kenapa 78.000? Karena pada dasarnya Son ini memiliki 50 pendapatan awalnya, kemudian ditambah dengan 28.000 pendapatannya dari Son. Jadi total pendapatan Son 2017 adalah 28.000. Selanjutnya adalah computational approaches for consolidated net income. Nah, jadi kita akan menghitung net income milik Pop dan juga bagian dari NCI. Yang pertama kita akan menghitung net income Pop. Untuk sebelumnya kita sudah mengetahui dari slide slide sebelum ini di mana spread earning dari Pop ini adalah 100.000, kemudian ditambah dengan 62.400 dari laba Son. Jadi totalnya ada 162.400. Nah, 62.400 yang kita jurnal sebelumnya jika di breakdown adalah seperti ini, 40 tambah 22.400. 40 ini dapat dari 50% dikalikan 80% ini dari Son, kemudian spread earning dari Toy ini atas indirect
holding yang dimiliki oleh POP. Jadi 40.000 dikalikan dengan 56% atau 40.000 dikalikan 80% dikalikan dengan 70%. Hasilnya 22.400. Kemudian totalnya adalah 162.400. Selain menghitung pendapatan net income dari Son, kita harus menghitung bagian dari non controlling interest. Yang pertama, kita harus menghitung combined spread earning dari ketiga affiliates tersebut, di mana ketiganya ini mendapatkan pendapatan sebesar 190.000, masing-masing 100.000, 50.000, dan 40.000. Nah, 190.000 ini harus dikurangi dengan direct non-controlling interest in Toy income. Jadi ini kayak NCI langsung atas perusahaan Toy. 30%, karena yang 70% adalah milik Son tadi. Nilainya adalah 12.000 dari 40.000 dikalikan dengan 30%. Nah, yang kedua, indirect non controlling interest Toy income. Jadi ini kayak 20% indirect dari Son ini juga memiliki maksud saya 20% direct non controlling interest di Son ini juga memiliki persentase indirect non controlling interest pada Thai income. Untuk nilainya sendiri yaitu 5.600 dari 40.000 dikalikan dengan 70% dikalikan dengan 20%. Nah, yang terakhir itu ada direct non controlling interest in Son income. Jadi kayak NCI langsung di perusahaan Son. Untuk nilainya yaitu 10.000 dari 50.000 dikalikan dengan 20% kepemilikan. Untuk total dari NCI share atau bagian NCI ini adalah 27.600. Sehingga 190.000 dikurangi 27.600 akan muncul net income milik POP senilai 162.400, sama dengan yang atas tadi. Kemudian yang hampir terakhir yaitu perhitungan bagian NCI dan jurnal untuk memunculkan NCI. Nah, sebetulnya perhitungan di atas ini yang berwarna putih ini hampir sama dengan sebelumnya, bahkan sama, hanya saja ini di breakdown lebih rinci saja. Untuk NCI pada perusahaan Toy ini mendapatkan spread income-nya itu 12.000, kemudian untuk NCI di perusahaan Son ini mendapatkan bagian 15.600. Untuk jurnalnya sendiri, non controlling interest share pada Son itu 15.600, kemudian non controlling interest share pada perusahaan Thai 12.000. Kemudian untuk sisi kreditnya itu dividends 12.000 ini dari perhitungan dividen sebelumnya, di mana masing-masing perusahaan NCI ini mendapatkan 6.000 dari Toy ini 20.000 dikalikan dengan 30%, kemudian bagian Sun ini 30.000 dikalikan dengan 20%, jadi totalnya adalah 12.000 untuk keseluruhan NCI. Kemudian non controlling interest share senilai 9.600 ini dari 15.600 dikurang dengan 6.000. Kemudian non controlling interest share pada Toy senilai 6.000 dari 12.000 dikurang dengan 6.000. Seperti itu. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap work paper consolidation atau consolidated work paper? Nah, jadi sebenarnya kita itu tidak hanya membuat jurnal terakhir, tapi juga membuat 5 jurnal yang biasanya kita buat pada chapter sebelum-sebelumnya. Jadi kita harus mengeliminasi yang pertama income from Son senilai 62.400, kemudian income from Thai juga kita eliminasi 28.000 ini yang diperoleh oleh Son. Kemudian bagian non controlling interest share Son dan non controlling interest share dari Toy ini juga harus dieliminasi. Untuk jurnalnya itu seperti yang sebelumnya kita bahas, yaitu 15.600 dan 12.000. Sehingga nantinya non controlling interest ini akan muncul di lembaran konsolidasi. Kemudian untuk return earning pada Son ini harus dieliminasi senilai 50.000. Nah, ini kita dapat dari laporan sebelumnya dari slide bagian indirect holding father son grandfather paling awal, yaitu senilai 50.000, dan return earning Toy juga senilai 50.000 harus kita eliminasi. Sehingga nantinya total laba ditahan pada tanggal Desember 31 ini senilai 202.400. Oh ya, untuk dividends ini juga harus dicatat ya. Untuk dividend sendiri untuk bagian A ini 14.000, kemudian 24.000 dan 12.000.
kita beralih ke bagian liabilitas. Untuk balance sheet-nya sendiri yang terpengaruh eh, atas transaksi atau hubungan ini adalah investment in Sun. Kita harus melakukan debit senilai 38.400, kemudian juga 200. Jadi nantinya investment in Sun ini akan nol. Kemudian investment Inta ini juga harus kita eliminasi. Untuk jurnalnya 14.000, dan kemudian 105.000 kita, jadi nantinya investment Inta juga menghasilkan angka 0. Nah, capital stock in Sun dan capital stock in Thai ini juga harus dikurangi. Jadi tidak ada pencatatan ganda sehingga nanti totalnya adalah 202.400 sama dengan bagian return earning tadi. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan materi tentang indirect holdings, khususnya connecting affiliate structure dengan studi kasus PET, SAL, dan Thai Corporation. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal struktur father, son, and grandson, yaitu kepemilikan yang membentuk rantai lurus ke bawah. Nah, connecting affiliates ini berbeda. Connecting affiliates ini itu berbeda. Di sini induk perusahaan yaitu PET memiliki saham langsung di dua anak perusahaan sekaligus, yaitu SAL dan juga Thai. Dan yang membuat ini unik itu adalah SAL itu sebagai anak perusahaan juga ikut memiliki saham di Thai. Jadi strukturnya itu seperti ini. PET memegang 70% saham SAL, PET juga memegang 60% saham Thai secara langsung, dan juga SAL memegang 20% saham Thai. Nah, karena itulah SAL ini disebut sebagai penghubung atau connecting affiliates antara PAI dan juga Thai. Nah, kalau kita hitung kepemilikan efektif PET atas Thai, ada dua jalur. Yang pertama, jalur langsung sebesar 60%, keduanya tidak langsung melalui SAL yaitu 70%. Dikali 20% sama dengan 14%. Jadi total kepemilikan efektif PET dan juga PET atas Thai adalah 74%. Nah, untuk data investasinya per 31 Desember 2017, PET ini membeli SAL dengan kos sebesar $176.400 dan menghasilkan goodwill $12.000 sehingga saldo investasinya adalah $183.400. Nah, PET ini membeli Thai dengan kos $97.200, goodwill-nya $12.000, saldonya adalah $115.200, sedangkan SAL membeli Thai dengan kos $22.400 tanpa goodwill dan juga saldonya ada $38.400. Baik, sekarang kita masuk ke income allocation schedule untuk tahun 2018. Nah, ini ada di exhibit 9 strip 3 di buku yang telah ada di ilmu. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu kondisinya tahun 2018. PET ini menghasilkan laba sebesar $70.000, SAL menghasilkan $35.000 dan juga Thai menghasilkan $20.000. Tapi ada dua transaksi antar perusahaan yang perlu kita perhatikan. PET menjual tanah ke SAL dengan keuntungan yang belum terrealisasi sebesar $10.000 dan juga SAL menjual inventory ke PET dengan profit yang belum terrealisasi sebesar $5.000 yang masih ada di inventory PET sampai di akhir tahun. Nah, karena ada unrealized profit itu, kita harus menghitung separate realized in earnings terlebih dahulu. Nah, PET menjadi $60.000 setelah dikurangi $10.000. SAL menjadi $30 setelah dikurangi $5.000. Thai tetap di $20.000. Nah, sekarang angka alokasinya. Yang penting diingat itu alokasi Thai harus dilakukan lebih dulu sebelum SAL. Kenapa? Karena SAL ini juga punya kepemilikan di Thai. Jadi laba di SAL yang nanti diteruskan ke PET harus sudah mencerminkan bagian SAL dari Thai. Jadi kita alokasikan labanya Thai terlebih dahulu. 20% dari $20.000 yaitu $4.000 dialokasikan kepada SAL, 60% dari $20.000 yaitu $12.000 dialokasikan ke PET, sisanya ada 20% menjadi bagian dari NCI Thai sebesar $4.000.
Nah, setelah itu kita baru alokasikan ke laba sal ke PET. Laba sal sekarang sudah menjadi di $34.000 karena ditambah $4.000 dari TAI tadi. Makanya 70% dikali dengan $34.000 sama dengan 23.800 dolar dialokasikan ke PET. Nah, sisanya ada 30%, yaitu $10.200 menjadi NCI SAL. Hasilnya, controlling interest atau net income PET secara konsolidasi adalah $95.800. Nah, NCI SAL-nya ini $10.200 dan juga NCI TAI-nya ini ada $4.000. Baik, di sini kita akan lanjut bahas ke equity method dan consolidation work paper, yaitu ada di exhibit 9.4. Untuk equity methodnya, PET mencatat investasinya di SAL dan juga TAI sepanjang tahun 2018. Setelah mencatat semua dividen yang diterima dan juga income yang diakui, saldo investasi PET per 31 Desember 2018 menjadi $183.200 untuk investment in SAL dan $121.200 untuk investment in TAI. Nah, kemudian di work paper consolidation ini ada serangkaian elimination entries dari entry A sampai entry I. Nah, entry A sampai entry C ini di sini mengeliminasi transaksi antar perusahaan, yaitu penjualan intercompany, unrealized inventory profit milik SAL, dan juga unrealized gain online milik dari PET. Nah, selanjutnya untuk entry D sampai dengan F ini berkaitan dengan investasi di TAI, yaitu mengeliminasi income dari TAI, mengeliminasi reciprocal investment TAI termasuk goodwill dan juga capital stock-nya, lalu mencatat NCI TAI. Entry G sampai dengan entry I ini selanjutnya itu mencatat melakukan hal yang sama, mencatat juga tapi untuk pada bagian investasi pada SAL. Nah, jadi ada 2 set eliminasi yang terpisah. Nah, satu untuk TAI dan juga satunya untuk SAL. Karena keduanya adalah entitas yang berbeda dengan NCI yang berbeda pula. Nah, verifikasinya itu NCI SAL sebesar $82.800 ditambah dengan NCI TAI sebesar $40.400. Menghasilkan total NCI-nya ada di $123.200 dan juga ini tuh sesuai dengan angka di exhibit 9.4. Hasil konsolidasinya akhirnya adalah net income PET $95.800 dan juga total aset konsolidasinya sebesar $969.200. Perkenalkan, nama saya Zurian Nirwana Mesa Putra dengan NPM 3 angka terakhir 261. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai treasury stock approach atau pendekatan saham treasury dalam konteks kepemilikan timbal balik atau mutual holdings. Sekarang kita akan masuk ke rasionalisasi konseptual. Jadi, ini adalah landasan utama dari pendekatan saham treasury. Merupakan prinsip bahwa sebuah entitas konsolidasi itu tidak dapat memiliki sahamnya sendiri. Oleh karena itu, ketika anak perusahaan itu membeli saham induk perusahaan, saham tersebut tidak lagi dianggap beredar di pasar dari sudut pandang konsolidasi. Daripada mengeliminasi akun investasi ini terhadap akun ekuitas induk perusahaan, pendekatan ini tuh memperlakukan investasi tersebut seolah-olah induk perusahaan itu membeli kembali sahamnya sendiri, atau biasa kita sebut dengan saham treasury atau treasury shares. Selanjutnya kita akan masuk ke implikasi terhadap pencatatan entitas afiliasi. Nah, penerapan pendekatan ini itu mendikte metode pencatatan yang harus digunakan oleh masing-masing entitas. Di sini terdapat 2. Yang pertama ada pembukuan anak perusahaan atau investor minoritas, dan yang kedua ada pembukuan induk perusahaan atau entitas pengendali. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ke pembukuan anak perusahaan terlebih dahulu. Jadi anak perusahaan itu mencatat investasinya pada induk perusahaan menggunakan metode biaya atau cost method, yang artinya saldo akun investasi pada induk itu tidak akan mengalami perubahan fluktuatif akibat laba atau rugi yang dilaporkan oleh induk perusahaan. Anak perusahaan itu hanya akan mengakui pendapatan saat induk perusahaan mengumumkan pembagian dividen. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan mengenai pembukuan induk perusahaan atau entitas pengendali. Nah, pada induk perusahaan itu tetap menggunakan metode ekuitas atau equity method untuk mencatat investasinya pada anak perusahaan. Namun, terdapat kompleks
sitas tambahan. Nah, jadi induk perusahaan itu harus mengeliminasi porsi dividennya sendiri yang akan dibayarkan kepada anak perusahaannya. Nah, jika hal ini tidak dieliminasi, induk perusahaan itu akan secara sengaja keliru mengakui kembali dividen yang ia bayarkan sebagai pendapatan investasi dari anak perusahaan. Jadi saya akan masuk ke proses konsolidasi dalam kertas kerja atau work paper. Nah, dampak dari pendekatan saham treasury itu sangat terlihat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada pada tahun akuisisi dan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, yang pada tahun akuisisi itu jika anak perusahaan membeli saham induk pada tahun berjalan, anak perusahaan itu belum mencatat pendapatan investasi apapun dari induk. Nah, dalam kertas kerja konsolidasi, nilai investasi pada anak pada induk itu akan langsung direklasifikasi sebagai saham treasury. Nah, nilai ini itu dikurangkan secara utuh sebesar biaya perolehan atau at cost dari total ekuitas pemegang saham konsolidasi di bagian neraca. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, pada periode selanjutnya penyesuaian kertas kerja itu menjadi lebih presisi. Induk perusahaan itu harus membuat juru eliminasi yang membatalkan pendapatan investasi dari anak perusahaan, sekaligus membatalkan pendapatan dividen yang dicatat oleh anak perusahaan. Nah, hal ini itu dilakukan untuk mengembalikan saldo akun investasi ke nilai awalnya. Sebelum entitas konsolidasi itu mengakui laba bersih, di neraca konsolidasi biaya investasi anak pada induk itu akan terus disajikan sebagai pengurang ekuitas atau saham treasury tanpa ada penyesuaian nilai. Oke, di sini jadi saya akan membahas tentang indirect holding, khususnya struktur Federason Grandson. Indirect holding itu terjadi ketika sebuah perusahaan induk nggak langsung memiliki anak perusahaan, tapi lewat perantara. Di sini contohnya Pop punya 80% saham Sound Corporation dan Sound Corp punya 75% saham Grandson Corp. Nah, kalau kita hitung kepemilikan efektif Pop di Grandson itu tinggal dikali aja ya. Jadi 80% dikali 75% hasilnya 60%. Jadi Pop secara tidak langsung mengendalikan 60% dari Grandson. Untuk konsolidasi struktur seperti ini ada dua pendekatan yang bisa dipakai. Pertama step by step. Dan yang kedua simulation acquisition. Nah, ini kita bahas slide-nya. Nah, dua metode ini pada dasarnya punya tujuan yang sama, menghasilkan angka konsolidasi yang identik. Cuma caranya yang beda ya. Di sini metode step by step prosesnya bertahap. Sound dulu yang dikonsolidasi Grandson, yang mengkonsolidasikan Grandson, baru setelah itu Pop mengkonsolidasikan Sound. Jadi seperti naik tangga satu persatu. Kalau simultaneous acquisition, semua dihitung sekaligus pakai persamaan simultan. Rumusnya P sama dengan porsi P ditambah persentase Pop dikali income Sound, dan S sama dengan income Sound ditambah persentase Sound dikali income Grandson. Ini lebih langsung tapi butuh ketelitian yang lebih ya. Intinya dua-duanya ini valid dan menghasilkan angka yang sama. Pilihan metodenya tergantung preferensi atau kompleksitas kasusnya. Berbeda dengan indirect holding tadi, mutual holding ini kondisinya lebih unik karena pemilikannya dua arah alias saling silang. Di sini Pop Corporation memiliki 80% saham Sun Corporation. Tapi di saat yang sama, Sun Corporation juga memegang 10% saham Pop Corporation. Jadi ada loop kepemilikan antara induk dan anak. Metode pertama untuk menangani ini adalah treasury stock method. Saham Pop yang dipegang Sound diberlakukan sebagai treasury stock di laporan konsolidasi, jadi nggak ikut dihitung dalam NCI atau non-controlling interest. Metode keduanya adalah conventional method yang menggunakan persamaan simultan untuk menentukan income konsolidasi. Semua kepemilikan timbal balik diperhitungkan sekaligus. Hasil akhirnya, saham Pop yang dipegang Sound dieliminasi dan NCI dihitung berdasarkan kepemilikan eksternal setelah proses eliminasi tersebut. Oke, slide terakhir ini membahas ketika perusahaan untuk membeli obligasi yang diterbitkan anak perusahaan sendiri. Kasusnya ini ada Pop Corporation memiliki 90% saham Sun Corporation. Pada 1 Januari 2017, Sun punya obligasi sebesar 10 juta dolar dengan diskon. Lalu 2 hari kemudian, Pop membeli 50% dari obligasi itu sehingga 5,15 juta dolar. Nah, karena Bob beli obligasinya di harga yang berbeda dari nilai bukunya, muncul yang disebut conductive loss, selisih antara harga beli 5,15 juta dan
nilai buku obligasi ini harus dieliminasi saat konsolidasi. Untuk menghitung income dari Son yang diakui POP, caranya adalah 90% dari laba Son $750.000 dikurangi. Nah, akhirnya hasilnya sama dengan mendapat hasil 675.000 dikurangi competitive loss 50% sebesar 270.000, lalu ditambah dengan amortisasi 90% dari sebesar 54.000. Hasilnya income Thomson yang dicatat POP adalah $459.000. Oke, jadi itu tadi adalah 4 penjelasan dari saya. Intinya adalah baik indirect holding maupun mutual holding punya mekanisme konsolidasi masing-masing yang harus diperhatikan agar komponen laporan keuangan konsolidasi bisa mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.